Untuk sebelumnya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian, ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, jadi semuanya hadir ya. Inilah sebenarnya sangat perlu ya dipelajari untuk kalian, karena apabila kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menyederhanakan soal cerita yang panjang ya. Tujuan pembelajarannya yaitu menentukan hasil penjumlahan matriks dengan benar, menentukan hasil pengolahan matriks dengan benar, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hasil penjumlahan matriks, dan terakhir yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hasil pengurangan matriks. Pada saat pembelajaran nanti ya, kita akan mengadakan diskusi. Di situ LKPD-nya nanti kalian diskusikan, dan dari hasil diskusinya itu nanti kita presentasikan, kemudian kita buat kesimpulan penjumlahan dan pengurangan matriks di LKPD kalian. Ada susunan apa itu? Yang kalian lihat di gambar itu, kalian bisa menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Kemudian bagaimana syarat matriks agar bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kalian diskusikan, Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Kalian selesaikan permasalahan yang ada di soal tersebut. Silakan kalian jawab di KKPD-nya hari ini. Untuk yang selanjutnya, ada yang ingin mempresentasikan hasilnya, yaitu bagian D, E, dan F. Ya, silakan. Tersebut bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Mengapa demikian? Tidak bisa dijumlahkan dan dikurangkan karena memiliki order yang berbeda. Ada yang punya pendapat lain? Sama? Oke. Selanjutnya saja ya, bagaimana syarat agar matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Memiliki order yang sama. Memiliki order yang sama. Kalau order yang berbeda, bisa tak? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang kedua, buktikan sifat komutatif, kemudian asosiatif. Kelompok siapa yang ingin mempresentasikan? Ya, silakan. A 3, 2, 1, dan 4. Matriks B 1, 2, 5, dan 3, dan C 6, 5, 3, dan 2. A sifat komutatif. Sifat komutatif ialah A ditambah B sama dengan B ditambah dapatnya 4, 6, dan 7. Sifat asosiatif A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung. Sifat identitas. Ya, silakan. Sifat identitas itu pada saat ditambahkan, dijumlahkan dengan 0, maka akan menghasilkan matriks itu sendiri. Ya. Di sini saya menjelaskan sifat identitas, yaitu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. A yaitu 3, 1, 2, 4. 3, 2, 1, 4 Ya. ditambah 0. Ya. Yang dari sifat identitas itu 0, 0, 0 sama
sama dengan 0. Dan tadi identitas tadi yang ada tulis lagi di sini 0, 0, 0 ditambah sifat identitas yang A 3, 2, 1, 4 sama dengan hasilnya balik lagi ke yang A. Oke. Ya. Matriks itu tidak pasti AB ya, boleh X, boleh Y, atau pada 2, 3, 4 kita kurangkan dengan 5, 6, 7, 8. Maka kita peroleh hasilnya adalah yang ingin menyimpulkan. Oke, silahkan. Jika menjumlahkan atau mengurangkan pada operasi matriks adalah dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletar dari kedua matriks tersebut. Oke, jadi kalian harus tahu juga elemen-elemen yang seletar. Sifat operasi penjumlahan atau pengurangan pada matriks adalah sifat komutatif, Kemudian sifat asosiatif, sifat asosiatif, selanjutnya sifat distributif, dan sifat identitas. sifat identitas dengan asosiatif. Kenapa? Ya, nomor 2A dengan B ya? Ya, kenapa? Ada masalah? Kurang paham? Ditambah B sama dengan B ditambah A. Matriks A tadi berapa di situ? Matriks A 3, 2, 1, 4. Matriks B 1 ya, B-nya 1, 2, 5, 3. Kemudian matriks A-nya 3, 2, 1, 4. Ya. Maksudnya hasilnya itu pada saat kalian jumlahkan akan sama. Ya. A ditambah B akan sama hasilnya B ditambah A. Coba kita cek. 3 ditambah 1 berapa? 4 ditambah dengan 3 hasilnya 7. Kita cek apakah sama? 4, 5 tambah ini tambah ya. 5 tambah 1 6, 3 ditambah 4 itu 7. Sama? Nah, jadi boleh kalian putar-putar tidak apa-apa, sama dia. 6, 5, 3, 2. Ya. Coba kita cek, sama tidak hasilnya? Ini berapa? 10, 9, 9. Sama kan? Nah, jadi dia berlaku sifat asosiatif. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal kuis. Silakan dikeluarkan kertas lembar. Yang pertama, matriks A 3, 2, 4, 1 mempunyai hubungan dengan matriks B 1, min 4, min 2, 3. Jika matriks C 5, min 3, min 3, 2 dan mobil dan truk kepada 3 distributornya. Distributor yang ada di Jakarta selama bulan Januari, Februari, dan Maret berhasil menjual ban sebanyak 350, 420, dan 530, serta ban truk sebanyak 220, 120. Kalian sudah, tolong dikumpulkan. Melakukan refleksi dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mempermudah mengerjakan data untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Ya. Kemudian, menurut kalian, adakah kesulitan dalam mempelajari materi pada hari ini? Ada yang merasa kesulitan? Kesulitannya di mana? Mungkin tadi ada pertanyaan dari Kristia ya tadi ya. Mungkin masih ada kesulitan mengenai sifat komutatif dengan sifat asosiatif. Sekarang sudah bisa? Saya Menerapkan sistem pembelajaran yang menarik. 2. Melakukan interaksi lebih antara siswa dan guru. Oke,
Terima kasih atas referensinya, bagus sekali ya. Ya, ada interaksi antara siswa dengan guru. Baik. Oke, untuk tabel refleksinya di situ Ibu minta nanti selesai ini bisa kalian kumpulkan ya. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan informasikan kepada kalian bahwa di pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari mengenai masih dalam topik matriks, yaitu perkalian matriks dengan skalar. Ya, jadi di situ adalah materi syaratnya kalian harus tahu perkalian dari bilangan bulat. Ya, jadi bisa kalian cari-cari informasi, boleh dari internet, boleh dari buku-buku yang ada di kalian mengenai perkalian matriks dengan skalar. Ya, mungkin itu saja ya yang ingin Ibu sampaikan pada saat hari ini. Tetap semangat belajar ya, walaupun dalam kondisi pandemi ya, walaupun sekolah kita pembelajaran terbatas ya, kita harus tetap semangat. Apalagi kalian nanti akan naik di kelas 12 ya, tidak terasa. Kemudian assalamualaikum